Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengecekan error pada komunikasi data. Nah, tetapi sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Ahmad Syabri dengan NIM 2024 2210 50 30. Nah, jadi pengecekan error yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah pengecekan error dan perbaikan error handling code. Nah, sebelum kita melangkah ke teori atau teorinya, ataupun contoh-contohnya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang hemming code. Nah, hemming code merupakan salah satu teknik dari pengecekan dan perbaikan error dalam komunikasi data selain dari LRC dan juga pengecekan parity check. Nah, hemming code bekerja dengan menambahkan bit paritas ke dalam data asli. Tidak seperti dengan paritas check yang menambahkan data bit paritasnya pada bagian akhir dan LRC yang menambahkan bit paritasnya di bagian paling bawah. Nah, Hamming code ini menambahkan bit paritasnya itu ke dalam atau disisipkan ke dalam data aslinya. Bit paritas ini digunakan untuk mendeteksi dan bahkan mengoreksi kesalahan dalam transmisi tanpa perlu meminta pengirim untuk mengirim ulang datanya. Nah, saat menambahkan bit paritas, paritas yang digunakan adalah paritas genap atau paritas ganjil. Nah, penentuan jumlah bit paritas. Nah, penentuan jumlah bit paritas bisa dengan menggunakan perpangkatan 2N, yaitu perpangkatan. Yang perpangkatan 2N ini dimulai dengan perpangkatan 2 0, yaitu 1. Nah, di sini pada tabel ini kita bisa lihat perpangkatannya dimulai dari pangkat 2 pangkat 0, yaitu 1, dilanjutkan dengan 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan seterusnya. Nah, misalkan jumlah bit para pesan yang ingin dikirimkan adalah 8 bit, maka jumlah paritas yang digunakan jumlahnya adalah, rumusnya adalah 2N tambah 1, sehingga perpangkatan yang dipakai adalah 2 pangkat 3, sesuai dengan hasilnya, yaitu jika kita menggunakan 8 bit yang ini, maka kita menggunakan perpangkatan 2 pangkat 3. Nah, karena di rumusnya itu harus N tambah 1, maka 2 pangkat 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Nah, setelah jumlah paritas yang ingin dipakai sudah diketahui, untuk mengetahui jumlah keseluruhan bitnya, maka jumlah bit para pesan ditambah hasil N, yaitu 8 ditambah dengan 4 dari 3 tambah 1 tadi. Hasilnya adalah 12 bit. Jadi, panjang bit yang akan dikirimkan nanti haruslah berjumlah 12 bit jika sudah ditambahkan paritas cek, jika sudah tambahkan handling code-nya itu. Oke. Nah, lantas bagaimana posisi-posisi bit terutama penempatan-penempatan paritasnya dalam dalam bit-bit atau dalam baris bit tersebut. Nah, di sini kita memiliki posisi bit paritas, ada P dan ada D. Nah, bit paritas itu dilambangkan dengan tanda P, sedangkan bit asli atau bit yang memang dari datanya itu dilambangkan dengan D. Nah, di sini polanya adalah kita mengikuti pada pola perpangkatan duanya. Misalkan pada 2 pangkat 0 kan hasilnya 1, berarti posisi P1 berada pada bit pertama. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2, berarti posisi P kedua ada di pada bit kedua. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, berarti posisi bit paritas ketiga ada pada bit keempat. Nah, pada 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, maka posisi bit paritas ada pada bit ke-8 dan seterusnya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan kita mengirimkan angka 5030. Nah, di sini jika kita menggunakan aturan internasional sesuai dengan aturan 8 bit, maka pada angka 5 kita akan mendapatkan 00000101. Nah, sedangkan 0 itu hasilnya 0 semua, 3 itu hasilnya 000011, dan 0 hasilnya itu 0 lagi. Nah, setiap angka ini itu memiliki 8 bit, sehingga yang kita pakai adalah 2 pangkat 3. Dan ingat, karena di rumus menggunakan N tambah 1, maka menjadi 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 4.
Jadi, total bit yang akan kita gunakan adalah 8 ditambah 4, hasilnya adalah 12 bit. Nah, misalkan kita kita pertama-tama Hamming code kan angka 5-nya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti rumusnya tadi, posisi P itu bagian 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, jadi D itu artinya posisi bit aslinya. Dan pada Hamming code ini kita akan menggunakan paritas genap. Nah, jadi di sini kita sudah menempatkan bit-bit datanya, di mana D1 dengan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ini, itu adalah bit asli dari 5-nya. Nah, sedangkan nilai yang kosong ini adalah tempat bit paritas nantinya. Oke, kita melangkah. Pertama, pada Hamming code itu ada pola tersendiri dalam menentukan bit-bit paritas tiap posisinya. Misalkan P1 ini memiliki pola D1, D2, D4, D5, DD5, dan D7. Nah, pada P2 memiliki posisi D1, D1, D3, D3, D4, dan juga D8. D8. Nah, D6 dan D7. Maaf, ya, kesalahan. Nah, pada P4 kita posisinya adalah D2 yang ini, D2, D3, D4, dan lalu di skip langsung ke D8. Nah, pada P8 itu dimulai dari D5 sampai dengan D8 dan seterusnya. Sebenarnya pada P8 ini itu dia mencakup 8 angka, akan tetapi karena bit yang kita pakai itu hanya sampai 12, maka kita hanya memakainya hanya sampai pada bit 12. P8 ini harusnya bisa sampai ke belakang-belakangnya lagi sampai 8 bit lainnya. Tapi kita hanya pakai sampai pada bit 12. Nah, karena mungkin kalau misalkan diterangkan secara audio atau secara bayang-bayang saja mungkin kurang jelas, di sini kita sudah membuat ilustrasinya. Nah, misalkan pada P1 kita memiliki format D1, D2, D4, D5, dan D7. Nah, lalu kenapa ini tuh sudah saya tandai supaya kita bisa melihat secara visualnya. Nah, pertanyaan, lalu kenapa ini di pada P1 diberi tanda tetapi tidak diambil? Nah, itu sebagai tanda polanya sendiri. Nah, misalkan pada P1 ini kita memiliki angka D1 bit datanya adalah 0, berarti 0 ini 0 kita turunkan ke sini, 0 lagi di sini kita turunkan ke sini lagi, 0 lagi kita turunkan ke sini, 0 lagi kita turunkan ke sini, 0 lagi kita turunkan ke sini. Nah, berarti P1-nya adalah 0. Karena ingat, kita menggunakan paritas genap. Oke, selanjutnya adalah bit paritas 2. Nah, bit paritas 2 ini memiliki pola yaitu 2, lalu melangkahi 2, lalu ambil 2 lagi, skip 2 lagi, ambil 2 lagi, dan begitu seterusnya. Nah, di sini polanya adalah D1, D3, D4, D6, dan D7. Nah, jadi kita lihat di sini, kita memiliki pada D1-nya ini 0, terus sini 0, 0, 0, sini 0 dua kali, sini 1, 0. Berarti di sini kita tulis 1, 0. Dan ingat, karena kita menggunakan paritas genap, maka untuk kita harus membuat jumlah bit 1 ini menjadi genap, sehingga kita tambahkan 1 supaya menjadi genap, yaitu 2. Selanjutnya adalah posisi paritas pada P4. Nah, pada P4 ini memiliki pola yaitu kita harus mengambil 4 terlebih dahulu, lalu melangkahi atau melewati 4 bit setelahnya, lalu kembali lagi mengambil 4 lagi. Akan tetapi disini kan hanya 1, berarti kita cukup ambil 1. Nah, polanya adalah D2, D3, D4, langsung ke D8. Ini bagian kosong ini sama saja dengan pada P1 dan P2 tadi, itu hanya sebagai tanda awalannya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 0, 0, 0, berarti di sini 0, 0, 0, lalu di belakangnya 1.
Nah, di sini 1, dan karena kita menggunakan paritas genap, berarti kita menambahkan 1 agar jumlah bit 1 ini menjadi 2, yaitu genap. Nah, selanjutnya adalah pada P8. Nah, P8 ini yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu sebenarnya jika masih ada bit di belakangnya, dia akan menambahkan sampai jumlah bit yang dia pakai itu berjumlah 16. Akan tetapi karena di sini jumlah bitnya sampai 8 bit. Nah, baru dia akan melewati 8 bit lagi, baru akan melanjutkan 8 bit lagi setelahnya. Nah, akan tetapi pada pada kasus ini kita hanya sampai pada bit ke-12, sehingga kita hanya akan mengambil 5 bit di rumusnya. Nah, misalkan di rumus ini dia pakai 25, 26, 27, 28. Nah, sehingga kita bisa masukkan ini saja langsung. Jadi 01, 01, 01, 01. Nah, okay. Nah, setelah diketahui, maka setiap P1, P2, P4, dan P8 ini akan dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Misalkan di sini saya sudah memberi warna di tiap angka-angka paritasnya. Misalkan P1 saya beri warna hijau untuk nolnya. Jadi ini akan ditaruh di sini. Nah, untuk P2-nya ini saya beri warna kuning, kita taruh di sini. P4 saya beri warna orange, kita taruh di sini. Dan P8 saya beri hijau tetapi warna yang lebih tua, kita taruh di sini. Nah, jadi Hamming code untuk angka 5 adalah 0101 00000101. Nah, seperti itu. Lalu kita melanjutkan pada angka 0. Nah, sebenarnya angka 0 ini mungkin kita bisa sudah tebak bitnya nanti bagaimana. Karena kita menggunakan paritas genap, akan tetapi tidak masalah, kita coba saja. Oke. Jadi karena kita menggunakan paritas genap, polanya sama seperti yang angka 5 tadi. Polanya yaitu yang misalkan P1, ambil, skip, lewati, ambil, lewati, dan begitu terus. Nah, tetapi karena bagian sini kosong untuk paritasnya nanti. Nah, jadi kita mulai dari D1, D2, D4, D5, D7. Nah, sini itu udah 0, berarti kita di sini 0, dan kita menggunakan paritas genap, karena paritas genap ini artinya satunya itu sudah genap, yaitu 0, maka kita pakai 0 di sini. Nah, lanjut ke P2 atau paritas keduanya. Paritas seperti tadi, ambil 2, lewati 2, ambil 2 lagi, lewati 2 lagi, ambil 2 lagi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini adalah D1, D3, D4, D6, D7. Nah, sini bit datanya adalah 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jadi sama seperti P1 tadi, karena jumlah bit satunya sudah genap yaitu 0, maka kita tambahkan 0 di sini. Nah, lanjut lagi ke P4-nya. Nah, P4-nya itu maaf, sepertinya P4-nya ini kurang atau terlewati. P4-nya itu adalah kita mulai dari sini. Sini, ambil 4 di sini. Ambil 4 di sini. Karena ini kosong, berarti kita langsung ambil 1, 2, 3. Di sini itu kita ambil. Taruh di sini. Sini 3. Lalu 4 di sini kita lewati, lalu langsung mengambil ke D8. D8-nya yaitu 0. Berarti sini adalah 0. Lanjut ke bagian P8. P8 tadi seperti yang contoh kasus yang kelima tadi, sama yaitu P8-nya kita mulai dari sini, bit ke-8. Dan karena ini kosong untuk tempat paritasnya nanti, maka kita ambil yang sisanya ini. Dan di sini sampai 12, jadi kita ambil di sini 4. Dari sini 4 ya. Nah, di sini taruh di sini. Nah, karena kita menggunakan paritas genap, maka kita tambahkan 0 di sini. Oke. Jadi Hamming code untuk angka 0 adalah 00 00 00 00 00 00. Seperti itu. Lalu lanjut untuk misalkan contoh kasus
angka 3 lagi. Nah, seperti masih sama, kita menggunakan paritas genap lagi. Oke, jadi P1-nya itu masih sama, ambil, skip, ambil, skip, ambil, skip, dan ambil. Oke, jadi hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 1. Karena kita menggunakan paritas genap, sehingga ini harus menjadi genap, yaitu maka kita tambahkan 1 di sini sehingga menjadi genap, yaitu berjumlah 2. Oke. Keduanya yaitu 0 lewati 00 lewati 01. Nah, karena satunya di sini ganjil, kita harus jadikan genap lagi, yaitu maka kita tambahkan 1 lagi sehingga bit satunya menjadi 2 atau genap. Nah, pada P4 ini, contoh kasusnya ada, polanya masih sama ya. P4, jadi kita ambil di sini, sini, ambil di sini, lalu kita lewati 4 ini, lalu langsung ambil yang ini. Jadi, polanya adalah 0001. 0001. Nah, karena ini masih kita menggunakan paritas genap lagi, jadi kita harus pakai 1 di sini, supaya jumlah bit satunya menjadi genap. Nah, untuk P8 ini karena kita di sini dimulai dari bit ke-8, lalu itu karena bit ke-8 ini kita pakai untuk paritasnya nanti, maka kita ambil sisanya itu 0011. 0011. Nah, karena kita menggunakan paritas genap, di sini bit satunya itu sudah genap, yaitu berjumlah 2. Jadi, pada P8-nya ini kita pakai angka 0. Baik. Nah, di sini saya juga sudah warnai ya untuk penempatannya. Jadi P1-nya ini di sini kita taruh di sini, P2-nya kita taruh di bit kedua, P4-nya kita taruh di bit keempat, P8-nya itu kita taruh di bit yang ke-8. Nah, jadi Hamming code untuk angka 3 adalah 1101 00 00 00 00 11. Nah, harusnya ini angkanya adalah 5030, akan tetapi nolnya itu sama saja tadi yang dengan yang contoh yang kedua tadi ya. Jadi mungkin kita bisa langsung saja lewati, sehingga ketika mengirim 5 angka 5030 setelah menggunakan Hamming code, maka bit yang kita dapatkan di masing-masing angka adalah pada angka 5 kita mendapatkan 0101 00 00 0101. Nah, angka 0 tadi ini full 0, ini 0. Angka 3-nya itu 1101 00 00 000 11. 0 tadi sama tadi full 0. Oke. Nah, misalkan begini. Kita mengirimkan tadi yang angka 5, 5, 0, 30 ini, 3 di sini, 0 di sini. Nah, setelah kita mengirimkannya seperti ini. Akan tetapi ketika terjadinya pertukaran data atau transmisi data, terjadi masalah atau gangguan, sehingga penerima itu tidak menerima yang semestinya. Jadi mungkin pada pertukaran data ini mungkin terjadi kesalahan atau data loss, sehingga terjadinya sebuah kesalahan. Di sini kita akan tandai merah sebagai penanda saja. Nah, jadi kita akan melangkah pada pengecekan error, handling code, dan perbaikannya. Nah, jadi kita masuk ke sisi penerimanya dengan pola seperti ini. Jadi, penerima akan mengecek satu persatu terlebih dahulu apakah ada yang sesuai atau ada yang salah. Nah, karena dia menggunakan pola yang sama seperti Hamming code tadi, yaitu memakai pola misalkan pada P1-nya itu dia pakai ambil satu terus lewati satu, ambil satu dulu terus. Nah, di sini karena adanya yang salah, maka Hamming code di penerima akan melakukan perbaikan. Nah, jadi di sini karena yang salah tadi itu yaitu angka 3 di sini, maka Hamming code akan langsung melakukan pengecekannya. Nah, pengecekannya itu masih sama saja polanya. Nah, di sini kita sudah membuat tabel supaya lebih mudah diikuti dan lebih mudah dilihat ya. Misalkan pada P1-nya itu kita akan cek terlebih dahulu. Nah, pada P1-nya itu ambil, lewati, ambil, lewati, ambil, lewati, ambil, lewati, ambil, lewati. Nah, di sini kita mendapatkan 0, 0, 0, 0,
0, 1, 1. Nah, P2-nya yaitu sebenarnya saya kelewatan ya. Di sini karena P1-nya ini sudah ada tetapi tidak kita masukkan, itu karena nanti akan ada tempatnya tersendiri ya. Jadi ini mungkin kita tidak ambil di sini, langsung saja 0 di sini, 0 di sini, 0, 0, 0, 1. Oke. Lanjut lagi ke P2 tadi, sama seperti yang P1 tadi, yang paritas keduanya ini tidak diambil, jadi langsung saja 0, 1, 0, 0, 1. Seperti ini. Nah, karena kita menggunakan paritas genap, maka kita pada paritas 2 ini kita tambahkan angka 0 karena jumlah bit paritasnya memang sudah genap dari awal. Oke, lanjut lagi pada P4. P4 ini sama saya tadi, P4-nya tidak kita ambil, langsung saja 0, 0, 1, 0, 1. Sepertinya ada kesalahan di sini. Maaf, harusnya ini tidak ada ya. Kesalahan persingkat tadi. 0, 1, 0, 1. Nah, di sini, karena nilainya genap, maka kita pakai angka 0. Oke. Nah, lanjut lagi. Pada P8, pada P8 ini kita memakai, pada P8 ini kita tidak mengambil angka 0 di belakang ini karena untuk tempat paritasnya nanti. Atau ini nanti akan di beda tempat. Nah, jadi kita langsung akan mengambil 0011 ini. 0011. Nah, oke. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita akan membandingkan bit paritasnya ini. Jadi, yang ini tadi P1, P2, P4, dan P8 tadi akan ditulis seperti ini. Jadi P1-nya di sini, P2-nya di sini, P1 di sini, P4 di sini, dan P8 di sini, 0 tadi di sini. Kita turunkan ke sini. Lalu dibandingkan. Ya. Nah, lalu dibandingkan. Apakah 1 ini sebanding dengan 1? Ya. Maka kita centang. 0 sebanding dengan 1? Tidak. 0 sebanding dengan 1? Tidak. 0 sebanding dengan 0? Ya. Nah, ini dicek satu-satu. Nah, karena errornya sudah diketahui, maka paritas yang salah adalah P2 dan P4, yaitu yang ini dan yang ini. Oke. Lalu bagaimana perbaikannya? Nah, untuk mengoreksi bit yang salah, maka cukup dengan menambahkan paritas yang salah. Di kasus ini kan yang salah adalah P2-nya dengan P4-nya. Maka P2 ditambah P4 hasilnya adalah 6. Berarti posisi bit yang salah adalah bit yang ke-6. Nah, yang awalnya di sini 1 akan diubah menjadi 0. Nah, akan diubah menjadi 0. Maka baris bit yang seharusnya adalah 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, yaitu angka 3. Sehingga pesan diterima sampai nerima itu sudah benar. Yang setelah diperbaiki menjadi benar yaitu 5, 0, 3, 0. Mungkin sekian presentasi pada Hemming Code kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas banyaknya kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.